Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Aris Susmilawati. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Dalam koneksi materi pada modul 2.2 terdapat dua pertanyaan pematik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Nah, berkaitan dengan apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional adalah sebagai guru sangat penting mempelajari pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami pengendalian dan mengelola emosi, kesadaran diri, berinteraksi dan berempati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mengembangkan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Tentunya hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Nah, berkaitan dengan 5 kompetensi sosial emosional tersebut, sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, berpihak pada murid, bermakna, dan menyenangkan, sehingga dapat membentuk karakter murid yang mencerminkan profil belajar Pancasila dan budaya positif bagi murid. Pertanyaan pematik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional menekankan pada kesadaran diri yang dapat membentuk dan menuntun karakter murid sesuai dengan filosofis pembelajaran menurut Ki Hadi pada modul 1.1. Dua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dengan rekan sejawat ataupun murid sehingga sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Selain itu, untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan bermakna, dan hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak pada modul 1.2. 3. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi untuk mewujudkan budaya positif sesuai dengan modul 1.3. 4. Budaya positif yang telah terwujud akan secara langsung dapat membentuk karakter murid yang mencerminkan profil belajar Pancasila sesuai dengan modul 1.4. Dan keempat, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar murid agar dapat mewujudkan murid yang berkarakter dan bertanggung jawab, dan hal ini sesuai pada modul 2.1. Pada dasarnya, seluruh modul merupakan rangkaian holistik sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid, sehingga karakter murid dapat terwujud sesuai dengan profil belajar Pancasila. Selain pertanyaan pematik, terdapat juga pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar penting yang saya pelajari adalah. Dan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya lakukan di kelas atau sekolah bagi murid dan rekan sejawat adalah. Untuk pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah aspek kognitif dan keterampilan saja, sehingga pembelajaran hanya berfokus pada nilai dan hasil akhir saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri untuk dapat memahami dirinya dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi diri, memiliki kemampuan sosial untuk dapat berempati kepada orang lain, memiliki keterampilan berelasi, dan memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Nah, 3 hal mendasar yang dipelajari dalam pembelajaran modul sosial dan emosional adalah yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional yakni kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, menerapkan praktik dan kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik STOP. Dan ketiga, menerapkan 4 indikator PSE seperti integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, pembelajaran eksklusif, dan penguatan KSE bagi guru maupun murid.
Adapun perubahan yang akan saya lakukan di kelas maupun di sekolah adalah yang pertama, memberikan pengajaran eksklusif dan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kedua, melakukan integrasi dan praktek mengajar guru. Tiga, menciptakan iklim belajar dan budaya positif melalui praktek guru dan gaya interaksi serta mengubah peraturan menjadi harapan. Kemudian, di sekolah, melalui penguatan KSI guru maupun tenaga pendidik yang lainnya berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan melaksanakan program yang telah dibuat seperti pembentukan komunitas praktisi dengan menekankan KSI pada setiap rapat. Demikian presentasi dari saya. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu penggerak. Terima kasih. Om Santi 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 Om.